Pamunten ke bapak-bapak sadayana, Bapak Atib keluarga, Pak Imam, dan juga Bapak RT, Pak Yudi, dan juga Bapak Kasapuan, Pak Hikam, dan juga Pak Babung, dan juga semua saja yang hadir pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala nikmatil iman, alhamdulillah ala nikmatil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah urang sadayana tiasa ngarumpul ngariung dina bumina Bapak Atib. Ya alhamdulillah semoga tugapna urang sadayana menang ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat salam semoga tercurahkan ke junjungan Allah sedayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluargana, ke para sahabatna, para keluargana, istrina, dan juga kepada keturunan beliau, dan juga lumampirnya kepada orang sadayana. Semoga orang sadayana menang syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik syafaat di dunia maupun syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita dapat istiqomah, diberikan istiqomah oleh Allah, dilempangkan ke Gusti Allah, ditiupkan ke Gusti Allah, diberikan hati yang senantiasa terpanggil atas apa-apa yang menjadi komitmen kita semuanya, sehingga malam Jumat terus kita agungkan dari yang pertama kali dulu di Papung Purwanto, pertama kali dulu, setelah Papung lama sampai saat ini alhamdulillah kita diberikan ridha oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa pelan-pelan kita mengkaji ilmu Allah, senantiasa kita sama-sama menempah hati ini, karena kita semua adalah pemimpin, kita semua adalah khalifah, kita semua ini adalah pemimpin bagi diri sendiri, bagi keluarga kita, istri kita, anak keturunan kita, dan juga ada juga yang menjadi pemimpin bagi warga atau umat di sini. Maka ayo kita terus mencari ilmu, karena yang namanya pemimpin itu butuh ilmu, butuh suatu pegangan, sehingga dalam memimpin tidak akan gerusa-gerusu, tidak akan salah langkah, sehingga menghadapi apapun yang dihadapkan oleh Allah, baik rakyatnya seperti apapun, dalam kehidupan dirinya maupun keluarganya maupun masyarakatnya, insya Allah kalau kita mempunyai ilmu ma'rifat kepada Allah, semuanya itu akan diselesaikan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya kita paham semua ini adalah prinsipnya adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu tidak hanya selama ini yang kita pahami adalah ketika diucapkan ketika orang meninggal, tetapi sejatinya itu adalah ilmu yang luar biasa, di mana lamun cek Jawa teh orang kudu nyaho sangkan paraning dumadi, nyaho asal muasal kita semuanya, bahwa kita semua ini adalah diciptakan oleh Allah, sehingga nantinya akan kembali kepada Allah. Syariatnya seperti itu, tetapi perlakuannya secara hakikatnya tentu dalam kehidupan sehari-hari kita harus memegang teguh innalillahi wa inna ilaihi raji'un ini. Contoh, setiap masalah apapun yang dihadapkan oleh Allah, kita sadar dulu bahwa itu datangnya dari Allah. Setiap nikmat apapun yang diberikan oleh Allah, kita sadar dulu bahwa semua itu datangnya dari Allah. Baik nikmat maupun musibah, kalau kita sudah sadar datangnya dari Allah, bukan kita mencari-cari kesalahan yang lain, orang lain, mungkin dijahili orang lain dan sebagainya, maka musibah itu akan menjadi ridha Allah, akan menjadi nikmat ketika kita sadar Allahnya. Kemudian ketika pertama, baik nikmat maupun musibah itu kita sudah sadar semua itu datangnya dari Allah, baik taat maupun maksiat sekalipun, semua itu sejatinya adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah dinamakan innalillahi, semua itu milik Allah. Kemudian bagaimana? Kita jangan lupa, kebanyakan manusia lupa di wa inna ilaihi raji'unnya itu. Semua akan kembali kepada Allah. Ini rata-rata lupa. Ketika dia sudah menerima nikmat, lupa bahwa semuanya itu akan kembali kepada Allah. Ketika seseorang itu mendapat musibah pun
lupa bahwa yang akan menyelesaikan itu adalah Allah. Ketika diberikan nikmat sehebat apapun, ketika engkau innalillahinya tidak engkau pegang, apalagi wa inna ilaihi rajiunnya. Sadar bahwa itu datangnya dari Allah, kita tidak memahami. Yang kita pahami adalah dari kemampuan saya, masih muncul keakuan diri, masih muncul al-i'timad dalam jiwa kita, maka pengakuan diri seperti itulah yang akan gondeli hati kita untuk tidak berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Maka nyambung dengan kitab Hikam nomor 99 tadi yang kita baca di masjid tadi, bahwa dinamakan suatu nikmat ketika kita mampu melihat Allahnya. Dinamakan suatu musibah ketika kita tidak mampu melihat Allahnya. Contoh, ketika kita diberikan nikmat oleh Allah apapun, baik taat, baik ibadah, baik duniawi, bentuknya apapun itu, tetapi kita tidak bisa melihat Allahnya yang menggerakkan semua, yang menghidupkan semua, yang merupakan sumber dari semuanya, maka itu masih dikatakan musibah dari sisi kacamata makrifat. Ketika kita diberikan usaha yang sukses, masih muncul akunya yang bisa sukses, bukan pemberian dari Allah, semata-mata karunia dari Allah, maka itu masih dikatakan musibah, karena kita masih menyembah diri kita. Kita masih mengagulkan hati kita, pemikiran kita, gerak langkah kita. Maka yang tepat adalah nikmat akan menjadi betul-betul nikmat ketika kita mampu melihat Allahnya, sang pemberi nikmat tersebut. Jangan hanya berhenti pada nikmat itu. Yang kedua, bisa dikatakan nikmat meskipun bentuknya itu suatu musibah. Contoh, ketika anak sakit, ketika anak rewel katakanlah, ketika usaha yang kurang baik, ketika diri kita nggak punya uang, itu suatu musibah dalam kacamata syariat. Tetapi dalam kacamata makrifat bisa menjadi suatu nikmat ketika kita mampu melihat Allahnya. Jangan hanya berhenti di anaknya, jangan hanya berhenti di usahanya, jangan hanya berhenti di makhluknya saja, tetapi lihatlah bahwa semua itu yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang tadinya musibah, hati akan tetap adem ayem karena yakin bahwa semua itu akan wa inna ilaihi rajiun. Allah yang menciptakan dan pasti Allah yang akan menyelesaikan. Cuman harus tahu runtutannya, bagaimana agar Allah bisa menyelesaikan setiap masalah tersebut. Yang jelas, apapun musibah yang terjadi dalam hidup kita, baik sakit, baik usaha dan apapun, itu jelas Allah mengatakan bima kasabat aidinas, karena perbuatan tangan manusia itu sendiri. Sehingga ketika anak rewel katakanlah, ketika musibah kurang baik, ketika usaha kurang baik, sadar bahwa itu adalah Allah yang men-setting semua, Allah yang memerankan, sehingga yang Allah akan membenahi Allah sendiri. Tugas kita adalah mencari ridho Allah. Ridho Allah bisa diraih ketika hati kita sudah sadar, oh, dari dosa yang mana yang kita lakukan. Dosa ada 3 yang selalu kita sampaikan. Yang pertama terhadap manusia. Ketika kita mungkin mendolimi atau mungkin berkata kurang baik atau mungkin menyakiti, kita wajib berminta maaf. Itu terhadap manusia. Yang kedua, dosa terhadap Allah. Mungkin kita masih banyak yang kita sekutukan, masih kita banyak ibadah kepada Allah yang masih diniatkan kepada selain Allah, masih tercampuri oleh ilmu-ilmu atau gambaran-gambaran selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal jelas ayatnya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ketika kita masih berbuat menyekutukan Allah, maka segera kita meminta maaf kepada Allah. Maka itu akan memunculkan ridho Allah, sehingga permasalahan apapun, musibah apapun akan diselesaikan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menggiring secara syariat. Mungkin contoh kasih sayang yang terbagi sama rata, usaha yang kemudian kita membuat inovasi sehingga usahanya bangkit lagi. Itulah cara Allah menyelesaikan setiap masalahnya. Yang ketiga, dosa terhadap harta. Ketika harta inilah yang mungkin bisa menjadi batu sandungan. Mungkin ada nikmat oleh Allah yang diberikan kepada kita, berupa nikmat apapun itu tentang harta, mungkin masih ada yang lupa tidak kita syukuri oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sedangkan rasa syukur tidak hanya cukup dengan alhamdulillah, tetapi harus mengeluarkan sebagian harta yang mungkin kita masih lupa atau khilaf belum kita keluarkan, padahal itu sejatinya adalah milik fakir miskin, anak yatim dan lain sebagainya. Ini harus kami sampaikan karena ini adalah betul-betul menjadi petunjuk. Jika kita ikuti, insya Allah setiap permasalahan apapun akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita koreksi, setiap musibah apapun yang diberikan kepada kita, pasti 3 itu tadi. Kepada manusia kita seperti apa? Kepada Allah sudahkah kita berbuat tauhid atau masih menyekutukan Allah? Yang ketiga, terhadap harta, apakah kita sudah rajin mensyukuri nikmat Allah? Bahkan mohon maaf, yang namanya utang itu adalah nikmat. Yang nikmat itu adalah harus disyukuri. Berapapun utang yang kita terima, katakanlah kita minjem uang, itu harus kita syukuri, harus kita keluarkan sebagiannya, minimal 2,5%-nya. Itu harus kita keluarkan, terus kemudian sedekah harus kita keluarkan, sehingga itu akan menjadi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena utang itu sama aja rezeki yang kita ambil lebih awal gitu. Yang harusnya rezeki itu dibagi oleh Allah 5 tahun yang akan datang, tetapi kita ambil di awal, sehingga sama aja utang pun termasuk rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayo semuanya saja dalam rangka mengingatkan diri saya pribadi, terus kita gocean dinul haq ini, ajaran yang insya Allah membawa hati kita semakin mengenal Allah, semakin memahami hakikat setiap apapun yang diberikan oleh Allah. Kita sadar bahwa semua itu kuncinya, jika itu menjadi nikmat ketika kita bisa melihat Allahnya, bisa menjadi musibah ketika kita lalai terhadap makrifat kepada Allahnya. Contoh, dikatakan musibah ketika kita diberikan nikmat oleh Allah, uang jutaan rupiah sekalipun, atau mungkin harta sebanyak gunung pun, tetapi hati ini lalai terhadap Allah, itu dikatakan suatu musibah. Maka bahkan mohon maaf, ketika kita diberikan taat oleh Allah, taat apapun bentuknya, takwa, tetapi kita tidak melihat Allahnya, masih muncul dalam diri ini pengakuan ini ibadah saya dan sebagainya, maka itu juga masih dikatakan musibah dalam sisi makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang betul, ayo sama-sama belajar, kita pentokkan pandangan kita hanya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu apa yang dapat kami sampaikan, semoga dapat diterima, semoga dapat diberikan kekuatan oleh Allah untuk kita mampu mengamalkannya, dan terbuka hati kita semakin sadar bahwa Allah adalah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Innaka ala kulli syai'in qadir. Semua permasalahan pentokkanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu insyaallah malam ini kita akan lakukan doa-doa. Kita doakan daerah Desa Bener ini seperti biasa agar daerah ini menjadi baldatun warabun ghafur, penduduknya semakin banyak yang sadar, semakin bertuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa kita semua diberikan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil umum kepada kita semuanya yang hadir pada kesempatan ini, wabil khusus kepada keluarga Bapak Taltib atau Bapak Atib, semoga senantiasa keluarga Bapak Atib beserta seluruh anak keturunannya dan juga orang tuanya, saudaranya dimanapun berada, senantiasa semakin diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin diberikan sukses dunia sukses akhiratnya, bahagia dunia bahagia akhiratnya, keluarga sakinah mawaddah warahmah, keturunan anak yang soleh-solehah. Tak lupa secara umum kita doakan almarhum-almarhumah di Desa Bener ini. Wabil khusus lagi kita doakan untuk keluarga kita, almarhum keluarga kita, orang tua kita, leluhur kita yang tidak dapat kita sebut sesuatu. Semoga almarhum-almarhumah dapat diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lebih khusus lagi kita doakan pula kepada almarhum-almarhumah dari keluarga Bapak Atib. Semoga senantiasa para almarhum-almarhumah senantiasa mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari senantiasa kita awali amal sangat mulia ini dengan bacaan umul kitab bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
إلى خدم المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وولده وذريته وصحابته والتابعين والعلماء ولي الله خصوصا شيخ عبد القادر الجيلاني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Wassalamualaikum ruhi almarhum Mbah Kiai Haji Kanudari Masyuri Bisastra Pawiro wal marhum Bapak Ustadz Kilon Hadis Tanu Bendama Karyo. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Wassalamualaikum almarhum, almarhumah, para sepuh, para punduh, para karuhun, para orang sesat di desa bener. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afi wa qanhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى روحي جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا في قريتي desa benar. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afi wa'fanhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah secara khusus kita doakan kepada almarhum-almarhumah dari keluarga Bapak Atib, yang lumayan pula kepada almarhum-almarhumah dari keluarga kita semua yang hadir pada kesempatan ini. Semoga senantiasa almarhum-almarhumah dapat diampuni Allah Subhanahu wa taala, diberikan surganya Allah Subhanahu wa taala, diberikan syafaat di akhirat nanti, dan diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Khususan ila ruhi almarhum Sarim Hartono bin Sankarja wal marhum Babung Carja wal marhum Yudi bin Mu'amin wal marhumah Ririn wal marhum Mahnina binti Mu'amin. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihi wa'fanhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Secara umum dulu mari kita doakan kepada seluruh kaum muslim muslimat dimanapun berada, dan wabil khusus seluruh makhluk Allah di desa Bener ini, baik yang gaib maupun yang nyata, dan juga seluruh penduduknya, semoga senantiasa semakin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berada jalan yang lurus, jalan yang penuh nikmat, jalan yang diberikan sukses dunia akhiratnya, bahagianya bagi akhiratnya, keluarga sakinah mawaddah warahmah, kepada anak yang soleh solehah, dan juga dijauhkan dari segala penyakit berbahaya dan juga segala mara bahaya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbikum firli wali walidayya wal mu'minina amin. Secara khusus marilah kita doakan kepada keluarga Bapak Supriyadi bin Tarsuni dan juga Ibu Sumiati binti Rusmito. Semoga keluarga Bapak Supri senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan ridho Allah Subhanahu wa taala pada jalan lurus, jalan penuh nikmat, bukan jalan tersesat, diberikan sukses dari akhiratnya, bahagia dan akhiratnya, warsakinah mawaddah warahmah, keturunan anak yang soleh-soleha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita doakan kepada keluarga Bapak Tartib bin Supriyadi dan juga Ibu Kiki Ismayat
Sumarti binti almarhum Syarim Hartono, dan juga seluruh keturunannya semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, berada di jalan lurus, jalan penuh nikmat, bukan jalan tersesat, dan juga bukan jalan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Sukses dunia, sukses akhiratnya, bahagia dunia, bahagia akhiratnya, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, keturunan anak yang soleh-solehah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita doakan kepada Ibu Sunarti binti Suyanto dan juga Nanda Jayus bin Supriyadi, semoga senantiasa selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah, diberikan cahaya iman oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga berada jalan lurus, jalan penuh hikmat, diberikan sukses dunia akhiratnya, bahagia dunia, bahagia akhiratnya, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, keturunan anak yang soleh-solehah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Secara khusus kita doakan, kita mohon kepada Allah, yaitu kepada Nanda Alin Nur Syifa bin Tertib dan juga putra keduanya yaitu Nanda Alif Firdaus. Semoga senantiasa kedua putra putri beliau dari keluarga Bapak Artib senantiasa diberikan ridho Allah Subhanahu wa taala, bimbingan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menjadi anak yang soleh-solehah, menjadi anak yang senantiasa menjadi penyejuk bagi kedua orang tuanya, senantiasa menjadi anak yang sukses dunia akhiratnya, bahagia dunia, bahagia akhiratnya, dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penegak agama Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tak lupa kepada diri kita semua jamaah yang hadir pada kesempatan ini, diri kita, keluarga kita, anak keluarga kita, dimanapun berada, yang jauh yang dekat, semoga senantiasa dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, berada di jalan lurus, jalan penuh nikmat, bukan jalan tersesat, dan juga bukan jalan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Sukses dunia akhiratnya, bahagia dunia, bahagia akhiratnya, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, keturunan anak yang soleh-solehah, terhindar dari segala penyakit berbahaya dan segala mara bahaya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk selanjutnya Yasin dan Tahlil akan dipimpin oleh Bapak Imam Kartono dan juga doa mohon kesediaannya Bapak Imam Kendi. Waktu dan tempat kami haturkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.